Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla bahasa bina rasulul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam wa yakunu syuhada'a yawmal qiyamati ala sayyidil umam. Al-mukarram wal mukarramat, para pejabat yang hadir, juga para alim ulama, para ulama, para asatidah yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan ahlan wa salam wa marhaban kepada beliau yang akan memberikan tausiah itu hasanah kepada kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi keberkahan, panjang umur, sehat, ya, luas rezekinya dan juga berlimpah ilmunya. Untuk itu juga saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya tampil kali ini, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat bushra Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina. Sebentar lagi akan sampaikan Maudotil Hasanah oleh Kiai Fikri Haikal Zainuddin MJ. Itu nih ibu-ibu calikna cing rapi ya Bu ya. Ya ibu, tinggal kapayun ibu menatap wajah kiai itu mendapat pahala Bu. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para ajengan, para kiai, para asatidz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Miftahul Khair, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi mau berangkat Isra dan Mi'raj, ini soundnya bisa dibesarkan kan yang di dalam, teknisinya mana itu, volumenya bisa tolong dibesarkan, cek 1 2, sound dalamnya saja besarkan ini, ada kan teknisnya? Bapak Ibu saudara-saudara, waktu
waktu Nabi mau berangkat Isra dan Mi'raj, beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke tepian sumur Zamzam. Dibelah dada Nabi lalu diisi dengan iman. Kenapa? Nabi akan melakukan perjalanan jauh dan panjang, menembus 3 dimensi alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut, alam manusia, alam malaikat, alam ketuhanan. Jalannya panjang, maka dibekali dengan iman. Iya Bu? Iya Bu? Naon? Baiklah. Ini iktibar, ini gambaran, ini pelajaran buat kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita sedang melakukan perjalanan yang jauh dan panjang juga, maka diperlukan bekal yang kuat. Apa bekal yang kuat? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin sudah bahagia, penderitaan badan tidak akan lagi terasa. Tadi Pak RW udah sambutan tuh, ya Allah, ibu-ibu ada yang sudah dari jam 7 datang ke masjid Miftahul Khair, ada yang dari jam 6, betul apa tidak? Betul. Saya yakin itu semua karena iman. Hei, camkan ini, berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan berjam-jam tidak akan lagi terasa. Dari jam 6 sekarang sudah jam 10 lewat, 4 jam lebih nungguin di sini. Betul apa tidak? Itu kalau bukan karena iman, moal, bohong. Betul apa tidak? 4 jam setengah nungguin di sini. Ya Allah, saya lihat nggak ada wajah-wajah lelah walaupun duduk 4 jam. Yang ada ceria, semangat, terpancar nilai-nilai keimanan. Amin. Wajahnya glowing semua. Kita sedang berjalan pada perjalanan yang jauh dan panjang. Karena itu bekalnya tidak lain dan tidak bukan adalah nilai iman. Kehidupan ini laksana kita berlayar di laut lepas. Diperlukan penunjuk arah, diperlukan pegangan, diperlukan panduan. Berlayar di laut lepas, kalau nggak punya panduan berupa kompas, akan terhanyut dan terhempas. Begitulah lagu-lagu cicing lah. Begitulah kita orang marga. Kita orang marga asli. Hidup dalam kehidupan di alam dunia tanpa arah, tanpa pegangan, tanpa iman, maka akan terhanyut kemana saja. Iman yang bikin kita hidup jadi terarah. Kalimat ini sempat populer di Indonesia. Siapa yang menyampaikan kalimat ini? Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MC, bapak saya. Bapak saya, bapak aing. Kita lihat, seni bikin hidup jadi indah. Tanpa seni hidup ini hambar, saudara. Baca Quran itu tadi itu pakai seni loh. Kalau nggak pakai seni monoton, nggak, kurang keindahan terasa. Keindahannya kurang terasa. Maka dengan seni hidup jadi terasa lebih indah.
Ilmu bikin hidup jadi mudah. Teknologi sekarang luar biasa, maju dengan pesat. Apa saja ada dalam genggaman tangan kita. Belanja saja nggak perlu pakai ke warung. Betul apa enggak? Saking mudahnya teknologi itu, belanja nggak perlu jalan ke warung. Makanya pedagang-pedagang tradisional sekarang ini banyak yang bangkrut gulung tikar. Dagang saingannya ketat. Nggak usah dagang, dan ini kecanggihan teknologi. Dagang saingannya ketat. Emang sekarang zamannya ketat, saudara. Jangankan jadi pedagang, jadi kapolsek aja saingannya ketat. Nggak usah jadi kapolsek, jadi ustadz saingannya berat. Betul apa enggak? Dengan ilmu hidup terasa lebih mudah. Dengan iman hidup kita jadi terarah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, nih di bulan Rajab nih, kita pertama saya titip pesan memperingati Isra dan Mi'raj, tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab peristiwa yang begitu luar biasa terjadi, Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dicerna pakai otak. Peristiwa ini dicernanya pakai iman. Ayo, tadi sudah saya sebutkan 3 alam: alam manusia, alam malaikat, alam ketuhanan. Waktunya cuma sebentar, ditempuh sepertiga malam. Ini nggak bisa diterima oleh otak. Kenapa? Otak kita kekecilan. Betul apa tidak? Otak kita kekecilan untuk memahami kebesaran Allah. Maka yang bisa mencerna adalah iman. Waktunya cuma sepertiga malam. Dimulai dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam manusia. Naik langit pertama sampai langit ke-7, itu alamnya malaikat. Dari langit ke-7 tembus ke Sidratil Muntaha, alamnya ketuhanan. Ditempuh dalam waktu yang singkat. Kok bisa? Maunya Allah. Nabi dijalankan, Allah yang menjalankan. Enggak ada yang susah buat Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu. Satu ya, tingkatkan kualitas iman. Sampai jam berapa Bila? Sampai jam berapa? Jam 2 belum. Udah nggak bayar, nawar lagi. Yang kedua, nih kaitannya dengan kita nih tema hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, begini. Dalam Islam itu setahun ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 beriringan, tapi 1 terpisah. Yang beriringan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nih, lidah kita kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah sering keseleo, keserimpet, babaliur. Betul apa enggak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi gacor. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember apal di luar kepala. Suruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Anak-anak kita tuh kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah belum tentu.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak hafal itu. Betul apa tidak? Di bulan Rajab ini salah satu amalan yang dianjurkan buat kita, segeralah meraih pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, persepsi kita ini sering salah. Tobat kita kaitkan dengan umur. Tobat kita kaitkan dengan umur, padahal gak ada hubungan sama sekali antara tobat dengan umur. Tobat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Tapi karena kita pintar cari-cari alasan, bukan mengikuti kebenaran, malah cari-cari pembenaran, maka tobat kita kaitkan dengan umur. Kewai lah datang ke majelis taklim kalau udah rada bongkokan dikit. Itu dia tuh. Tadi pagi disamper sama temennya, "Cek, ayo ngaji ke Masjid Miftahul Khair." Jalan aja dah duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya orang nyusul gak ada yang depanan. Betul apa tidak? Dikaitkan dengan umur, padahal tobat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Jujur sajalah, pagi ini yang datang di masjid ini ada gak 50 orang? 100 orang? 1000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah. Pagi ini yang datang ratusan orang di Masjid Miftahul Khair, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Nah, semua kita makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Jangan sok suci, jangan sok bersih, ngata-ngatain orang berdosa padahal dirinya lebih banyak dosanya. Maaf, saya di Fikri Zainuddin MZ, boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari ibu bapak semua. Tapi inilah hebatnya agama kita, agama Islam. Tuntunan agama mengajarkan kepada kita, kalau kamu berbuat salah dan dosa, bertobatlah langsung kepada Allah tanpa calon. Tanpa calon, bertobatlah kita kepada Allah secara langsung. Mudah-mudahan ratusan orang yang hadir pagi ini di Masjid Miftahul Khair masuk surga semua. Naon deui? Mereka hese. Ringan tangan, dia sadar kok harta itu amanah dari Allah. Yang kedua, di dalam hartanya itu ada hak orang lain yang harus dia salurkan. Ringan tangan, merawat fakir miskin, yatim piatu, membantu orang tua jompo, peduli dengan janda-janda. Orang kaya macam itu pantas tempatnya di sorga. Nggak usah heran, ya Bu. Kalau nanti saudara lihat di sorga itu banyak pemimpin, nggak usah heran juga. Sorga itu pantas tempatnya pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil, ucapan jeung perbuatan sarua. Ucapan dengan perbuatannya sama, janji harus ditepati. Antara ucapan dan perbuatan,
pemimpin yang sama, pemimpin yang adil, tempatnya memang di sorga. Enggak cuma pandai janji, tapi juga harus bisa menepati. Enggak usah heran lihat pemimpin adil banyak di sorga, tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk surga. Saudara hampiri, saudara tanya, teh, iya kok teteh ada di surga? Homo. Emang bagaimana ceritanya teteh bisa ada di surga? Cerita perempuan ini, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? AA kan tahu. AA juga pernah jadi langganan saya. Upami. Tapi jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau cari kerja. Atuh teteh merantau kemana? Marga Asih. Ngapain di Marga Asih teh? Ayah temen nawarin kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja naon? Dagang apem. Siang-siang saya nggak sengaja lewat depan Masjid Miftahul Khair, lagi ada tabligh akbar. Saya dengar ustadznya bilang, at-taib minas zambi kaman la zambala, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Allahu Akbar. Hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang bertobat dari dosa, maka dia sama seperti orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi saya dengar, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Dengar hadis kayak begini, berlinang air mata, kebayang semua dosa. Siang itu saya merasa saya ingin bertobat kepada Allah. Saya niatkan siang itu saya bertobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ayah langganan dan ayah apem hanet teh. Maaf saya udah berhenti jualan gituan. Saya mulai hari ini bertobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Alhamdulillah tobat saya diterima oleh Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Renungkan kalimat ini. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Salah dan dosa kita boleh jadi seluas bumi dan langit, tapi yakinlah rahmat dan ampunan Allah lebih luas dari itu semua. Asal satu, jangan terjebak kepada hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun salah dan dosa kita, ampunan Allah dan rahmatnya lebih besar dari itu semua. Muqaddimah wasari'u ila magfirah, segeralah menuju pengampunan Allah,
Ini keutamaannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Miftahul Khair husnul khatimah. Dulu ada orang durjana, kerjaannya tiap hari bergelimang dosa, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana aja ada langganan. Dengan kata lain, ini orang Bromo corah, preman, bajingan, tengik. Jadi preman gak tanggung-tanggung saudara, sudah membunuh 99 orang. Allahu Akbar. Ini preman bukan kaleng-kaleng yang beraninya di dalam gang doang. Hei, hei, preman di kita kan beraninya cuma di dalam gang, disamperin aja, masuk gak keluar-keluar. Betul apa tidak? Ini orang luar biasa. Jadi preman gak tanggung-tanggung sudah membunuh 99 orang. Satu hari ini preman dapat taufik dan inayah. Dia menyadari kesalahan dari dosa yang pernah dia perbuat. Sadar dia. Dari mana preman ini dapat taufik dan inayah? Dari doa kaum muslimin dan muslimah. Nah, ini penting nih. Saya titip pesan, Bu. Bu. Cek. Saya titip pesan. Saya titip pesan, kalau di luar sana masih banyak saudara-saudara kita masih hanyut dalam kemaksiatan, nasihati dengan cara-cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Jangan dicaci, jangan dimaki, rangkul dengan kemanusiaan, jangan dijauhi, apalagi sampai dicaci maki. Kalau dinasehati masih juga tidak mempan, berdoalah kepada Allah, karena doa senjatanya orang beriman. Preman ini dia sadar dari doa kaum muslimin. Ini penting. Senjata kita orang beriman Allah berikan yang teramat canggih, yaitu berupa doa. Enggak ada senjata manapun yang lebih canggih dari doa. Allah berikan itu kepada orang-orang beriman, senjata super canggih, doa. Makanya Bu, hati-hati jaga lisan. Hati-hati dalam berucap, apalagi ibu berucap kepada anak-anak ibu. Wajar mungkin ibu merasa lelah, capek ngurus rumah tangga, termasuk ngurus anak. Anak menurut ibu kelewatan kelakuannya, tahan lisan, jangan sampai ucapannya kelewatan. Ucapan ibu kepada anaknya, doa ibu kepada anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Jangan sampai ucapan-ucapan orang tua kelewat batas kepada anaknya. Khawatir itu akan jadi doa. Umpama ibu terima rapor nilai matematika anak ibu merah, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Tapi kalau ibu-ibu kecamatan Marga Asih sih saya yakin sabar semua. Ibu-ibu kecamatan sebelah tuh ngambil rapot, kalau nilai anaknya ada warna merah, habis anaknya dimarah-marahi.
bodoh kamu, tolol, belenggu. Nah, belenggu kita. Pertama, ucapan orang tua bisa jadi doa buat anaknya. Hati-hati dengan ucapan. Yang kedua, kalau anak kita nilai sekolahnya ada yang merah, itu bukan berarti anak kita bodoh. Enggak. Kepintaran akan terbentuk dengan sendirinya. Jangan gampang memvonis anak kita bodoh cuma gara-gara satu mata kuliah atau satu mata pelajaran. Datang preman ini ke ustadz. Kebetulan yang didatangin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata Ustadz, dosa apa yang sudah kamu perbuat? Cerita di preman bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar preman membunuh 99 orang, ini Ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Ini preman dimaki-maki ustadz, emosi. Apa yang terjadi? Kata preman, ustadz, mulutmu lemes bener. Lemes, tahu lemes? Tahu lemes itu bahasa cerewet. Memangnya neraka kapling bapak moyangmu. Ini preman karena dimaki-maki emosinya muncul, si ustadz dibunuh. Korbannya lempeng jadi 100. Saudara, walaupun korban bertambah, niat ini preman tetap ingin meraih pengampunan Allah. Satu hari dia datang ke ajengan arif dan bijaksana. Ajengan, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata ajengan, selama kamu tidak menyekutukan Allah sedikit pun, seberapa banyak salah dan dosa yang kamu perbuat, kalau kamu tobat, insya Allah pasti tobatmu akan diterima. Nah, ajengan, ajengan tuh kalau ngomong nyenengin hati. Ajengan kalau ngomong yang mangatin hati. Enggak menghina, enggak mencaci maki, enggak marah-marahi. Tapi lama-lama ajengan penasaran juga ditanya, kan emang dosa apa yang akan berbuat? Cerita di preman. Begini ajengan, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lalu ya sudah, itu ustadz saya lempengin aja jadi 100. Kata ajengan, ya sudahlah, yang lalu biar berlalu, tataplah masa depan yang pasti, insya Allah taubatmu akan diterima. Tapi ayah syaratnya kan? Ayah syarat ajengan ayah. Begini kan, lebih baik akan pindah tempat tinggal akang, jangan di situ lagi. Sebab kalau akang tobat, tempat tinggal akang masih di situ, akang kena penyakit tomat. Malam tobat, siang kumat. Jadi saya harus pindah, pindah biar akang istiqomah dalam bertobat kepada Allah. Cari tempat tinggal baru, di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kira-kira kemana Kiai? Marga Asih. Ini orang ahli ibadah semua nih. Baik ajengan, saya bakalan pindah. Saya pengen bener tobat.
doakan ajengan biar saya istiqomah dalam ibadah saya. Ini preman cium tangan sama ajengan bolak-balik, kalah santri. Itulah preman ya, walaupun keras, kasar, temperamen, yang kata orang akhlaknya bejat, tapi sama ajengan cium tangan bolak-balik. Enggak cuma cium tangan, ngamplopin. Doakan saya ajengan biar tobat saya istiqomah. Pulang nih preman, ngepak koper berangkat cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Takdir Allah lain. Di perjalanan ini preman mati. Innalillahi. Kayak nonton layar tancap. Takdir Allah, di perjalanan ini preman mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam surga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi bertaubat. Allahu Akbar. Saya tadi ceritakan, sholat hajat taubat aja belum. Ini preman sholat taubat aja belum, sholat rawatib belum, puasa Ramadan ya belum, apalagi pergi haji, baru niat taubat. Di perjalanan Allah panggil, malaikat rahmah berkata, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu gak lain adalah penduduk surga. Kata malaikat Zabaniyah, engkelah surga mah surga, urusan yang 100 kumaha. Ini dua malaikat ribut berebut, yang satu pengen membawa ke surga, yang satu pengen nyeret ke neraka. Allah pisahkan dua malaikat ini. Malaikat tuh kata Allah, gak usah ribut lah, diukur saja. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, malaikat Zabaniyah seret mayit ini, masukkan dia jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, Rahmah, bawa mayit ini, jadikan dia penduduk surga. Kalian gak usah bertengkar, gak usah ribut, ukur saja. Dua malaikat ini sibuk bobo meteran. Ada yang semeter minta 7 juta. Apa yang terjadi? Nah, di awal tadi saya katakan, jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Boleh jadi salah dan dosa kita lebih besar dari bumi dan langit, boleh jadi. Tapi yakinlah, ampunan dan rahmat Allah melebihi